Boleh Jo. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Main makan pada kaget karena mengambil bapak-bapak kembali yang berkata. Dan hari ini saya diberikan kesempatan untuk melayani kaget dan jujur. Gara-gara apa? Biasa kan ada yang anak-anak sekolah minggu. Ada anak-anak sekolah minggu. Sekarang berhadapan dengan bapak-bapak dari jujur. Jadi tidak berlama-lama waktu kita buka kebenaran firman Tuhan. Cerita sekolah minggu. Markus 5 ayat 21 dan ayat 22. Firman Tuhan berkata, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bapak-bapak gembala, ibu gembala, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Satu pasal ada 2 mujizat yang dilakukan Tuhan. Sebenarnya satu pasal ini, mereka mungkin membaca satu pasal, nanti semua lebih lama. Dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perjuangan iman dari Yairus. Firman Tuhan berkata bahwa Yairus itu adalah kepala rumah ibadah. Dan ketika dia membutuhkan mujizat, anaknya sedang sakit dan hampir mati, dicatat dalam kebenaran firman Tuhan sangat jelas. Dan keputusan yang tepat ketika dia membutuhkan pertolongan. Orang sekarang biasanya kalau seumpamanya ada pergumulan, ada masalah, menghadapi sakit penyakit, pokoknya ada apa saja, dia jari langsung bergerak. Tuhan tolong. Bukan ada titipan Tuhan, betul ada bilang Tuhan tolong, tapi ada dulu bilang ke Facebook atau ada tangan di sebelah. Yesus, kita pakai pergumulan ini, kita ada pergumulan ini. Yang Tuhan mau dalam kehidupan saya dan saudara, ketika kita mengalami pergumulan, permasalahan apapun dalam kehidupan kita, andalkan Tuhan, utamakan Tuhan. Sebagai kepala rumah ibadah, dia membutuhkan mujizat dari Tuhan. Dan dia sangat tahu, dia sangat kenal siapa yang harus dia mintai tolong. Dia pergi kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, iman mengalahkan jabatan. Sebagai kepala rumah ibadah, dia pergi mencari Tuhan di tengah kerumunan orang banyak. Dia mencari Tuhan, meminta kepada Tuhan agar supaya Tuhan menolong dia. Dan saudara yang terkasih, dalam dia menantikan mujizat dan pertolongan Tuhan, tidak luput dari pergumulan, masalah, tantangan, ada saja yang harus dia alami dan hadapi. Dalam perjalanan ketika Yesus bersama dia untuk pergi ke rumahnya, untuk dia menikmati janji berkat Tuhan, mujizat Tuhan, dia bertemu dengan ada saja yang seakan-akan menghalangi. Ada perempuan yang sakit pendarahan, dia punya iman berkata, asal saja ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Dan terjadi saudara, sedangkan Yairus sebagai kepala rumah ibadah, dia seakan-akan mengalami proses demi proses sampai dia boleh menikmati pertolongan dan mujizat Tuhan. Sedangkan ini perempuan yang sakit pendarahan, saudara-saudara, ketika dia jamah jubah Yesus, firman Tuhan berkata seketika itu juga dia sembuh. Dan bagaimana dengan anak Yairus, saudara-saudara? Dan bukan cuma sampai di situ, firman Tuhan mencatat ketika Yesus bertemu dengan perempuan yang sakit pendarahan ini, dia mengalami mujizat Tuhan. Firman Tuhan mencatat bahwa lalu ia mencurahkan isi hatinya. Saudara, kalau perempuan curhat itu panjang, lama, saudara. Yairus sudah sangat mendesak untuk menikmati mujizat Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Tapi ini perempuan yang sakit pendarahan, dicatat dalam kebenaran firman Tuhan bahwa dia mencurahkan isi hatinya. Curhat perempuan itu lama, betul bapak-bapak? Yang kali mengingat ya, yang penting tulus senang. Padahal
kulit mengantuk, bilang Yesus Tuhan. Itulah perempuan saudara. Dan Yairus sementara dia mendesak, anaknya harus sembuh. Dan saudara punya kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak-bapak mengiyakan itu sudah saudara. Jadi ibu-ibu kalau berdebat jangan terlalu lama. Dan saudara punya kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini Yairus, dia membawa masalah keluarganya kepada Yesus. Bukan bawa ke tetangga, bukan bawa ke teman akrab. Karena apa? Kalau kita bawa pergumulan permasalahan kita kepada manusia, kita akan kecewa. Kita berharap pertolongan dari orang lain, kita akan kecewa. Manusia boleh bantu 1-2 kali, dia bisa bantu. Orang sesama PTF baku bantu boleh 1-2 kali masih oke, 3 kali oke, 4 kali kurang kita, tapi tidak dengan Tuhan. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak hanya sampai di situ ketika dalam perjalanan so dekat karyawan saudara-saudara, ketika dekat ada orang-orang berkata, jangan menyusahkan Tuhan, anakmu sudah mati. Nggak usah bikin susah Tuhan. Dalam perjalanan dia menikmati pertolongan mujizat Tuhan, dia sangat berharap dia dipertemukan dengan orang-orang yang seakan-akan menggagalkan keyakinannya bahwa Tuhan pasti tolong dia. Di tengah perjalanan hampir sampai saudara, firman Tuhan mencatat orang menjumpai dia dan berkata, tidak usah menyusahkan Tuhan, anaknya sudah mati. Terkadang dalam kehidupan saya dan saudara, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, saking semangatnya kita sangat butuh pertolongan Tuhan di titik terendah hidup kita. Ya ada orang lain mau tolong, tapi berharap Tuhan pasti tolong. Ketika dengan pertolongan Tuhan, kita masih dengar suara-suara sumbang. Tidak mungkin Tuhan mau tolong langsung. Saudara, ketika kami melayani Tuhan, kami mulai sama dengan pompa bensin dari nol ya. Saya percaya hamba Tuhan juga mengalami hal seperti itu. Ada kadang kurang ada diserahkan. Kalau sama yang orang mulai dari nol, sama yang pompa bensin, mulai dari jemaat sampai pembangunan mulai dari nol. Dan puji Tuhan saya boleh menikmati pertolongan Tuhan, kami keluarga boleh menikmati pertolongan Tuhan, saudara. Amin. Dari tidak ada menjadi ada. Haleluya. Bisa Tuhan. Dari memang 1 jiwa, 3 jiwa, 7 jiwa, sampai hampir 200 saudara. Dan kami harus dipindahkan. Waktu dari Bekasi, kami pelayanan saudara, dan tidak ada jiwa. Jadi 15 keluarga ada pakaian dari papa. Kamu ke sana kuliah, bukan pegang jemaat. Di sini sapa, pulang lagi. Terus saya katakan, kalau mau bertunggu-tunggu di sini, kita semua mau pelayanan perintisan. Oke, ditempatkanlah kami di pembagian bawah. Dia bilang itu di kandangnya, kandang singanya Sulawesi Utara. Karena di sana kalau bicara pelemparan batu sama yang Bapak Gembala bilang tadi di Horba, orang bukan cuma saja lempar batu. Tempat ibadah kami dirata-tanakan. Begitu saudara. Jadi kamu sudah mengalami banyak hal. Masih kecil, masih muda, masih mau belajar melayani. Tapi dirata-tanakan, bukan cuma saja lempar batu. Batu bukan batu lagi kecil, bukan kerikil saudara. Orang jalankan sama dia memang batu besar. Sampai bocor kusen. Nah puas di situ orang keluar orang pasir rata ke gereja. Orang toki tuh dinding saudara-saudara. Sampai rata tanah. Seakan-akan kami mau andalkan polisi, mau lapor ke sana kemari. Ketika saya lihat itu, saya lihat Alkitab, foto pernikahan kami ada di lantai. Saya berkata, Tuhan, ini adalah awal pergerakan pelayanan di tempat ini berkembang. Dan akhirnya saudara sudah jadi lagi 12 keluarga. 12 keluarga tanpa kami tahu, ibadah jam 9 selesai jam 11. Tahu ke saudara? Jam 1 saudara Tuhan Tuhan Gembala kami yang tidak tahu mau pindah orang. Tinggal aja di tampangnya tidak ada jemaat, ya tidak ada gereja. Dan kami terus bersyukur memang orang berkat ini saudara-saudara. Tanpa kami tahu, saya mungkin berpikir kapan majelis daerah. Kami tidak menggunakan koneksi apapun, kami punya koneksi Tuhan. Dan saudara tahu, dengan sukacita, sukarela, mari orang melayani. Orang mulai lagi dari awal. Oke, dari nol lagi. Tadinya tidak ada saudara. Dan akhirnya
pelayanan berkembang saudara-saudara, dari kobong di bawah, pindah di tengah, sekarang di pinggir jalan. Dengan modal Tuhan yang tidak pernah jalan cari-cari dana saudara-saudara. Dan pastori anggaran 1,8 M. Kami hanya mengandalkan Tuhan, dan dia kemarin Bapak Gembala sejual tuh rumah, dia sejual tuh kendaraan untuk pelayanan saudara-saudara. Semua bunyi pendek, ada dana besar masuk. Kendaraan yang paling saya sayang saudara, kita ada kredit pelan-pelan sampai bukan dari hasil pelayanan, bukan dari pokoknya gaji dari kantor. Ada saya punya salon dan bridal saudara-saudara. Jadi saya kredit saudara, dia bilang cuma aku punya tuh cash, jadi kita jual. Kendaraan yang saya sangat favoritkan, beli Camry saudara-saudara, dan saya gunakan, dia jual. Untuk apa? Untuk pelayanan. Setidaknya kata Tuhan berlanjut di pelayanan, ada makanan minuman yang harus tunggu dari jemaat. Dia katakan seperti itu. Mari Pak Angku ambil, kita punya paling tersayang. Firman Tuhan ada bilang apa paling sayang itu mana korbankan. Oh Yesus, haleluya. Mana paling tersayang? Motor pertama paling sayang dia kasih. Kalau ngerti kita tuh jadi cuma kita punya yang paling tersayang dan ada kasih korban. Soalnya tidak mungkin mana tak kasih korban. Karena paling tersayang mana? Dia katakan seperti itu saudara-saudara. Memang bapak-bapak memang jago ngeles saudara-saudara. Dan puji Tuhan, saudaraku yang terkasih, sampai detik ini saudara sedang membawa di kobongnya, tidak ada orang teriakan, orang selalu tunduk kepada pimpinan, apalagi tunduk kepada Tuhan. Seperti halnya Yairus saudara-saudara. Ketika dia menikmati mujizat pertolongan Tuhan, ada suara-suara sumbang yang berkata, ketika kami pelayanan, orang berkata, siapa yang itu gembala di sana? Mereka katakan, oh itu mambok junior. Wah, dia kok memang gak diberkati. Payah dia. Ketika saya dengar itu, saya berlutut itu hari Jumat. Orang mau cari dana 4 orang saudara-saudara. Orang bilang orang yang tidak diberkati, yang tidak berhasil. Oh saya begitu, saya angkat tangan. Tuhan, kalau memang bilangan jumlah jiwa ini membuktikan bahwa pelayanan itu diberkati, kita mau ubah tapi doa. Dulu kita berdoa seperti ini, Tuhan yang tidak mau tanya seberapa banyak jumlah jemaatmu. Yang Tuhan mau tanya seberapa engkau bertanggung jawab mengerjakan tugas pelayanan ini. Tapi sekarang Tuhan kita mau ubah tuh doa. Tuhan isi jiwa, pokoknya kalau orang melihat saya seperti orang gila sebenarnya. Saya jalan dari sudut ke sudut. Tuhan isi jiwa dalam nama Yesus. Isi jiwa. Di mana langkah kaki saya ada, di situ ada jiwa. Dari situ saudara sampai tempat parkir sebenarnya ada tanpa. Akhirnya orang pindah lagi di tengah, di lorong ke lorong. Mari lebih naik ke kampung saudara dari kobong. Di mana lagi letak kaki berjalan saudara, di situ Tuhan isi jiwa. Terus diisi sampai di pinggir jalan. Ya, kami dipindahkan sampai parkiran sebenarnya ada tanpa saudara. Saya melihat mujizat pertolongan Tuhan. Seperti halnya Yairus. Orang berkata saudara-saudara, tidak usah menyusahkan Tuhan, anakmu sudah mati. Yang dia inginkan dari sakit menjadi sembuh, lebih dari apa yang dibayangkan Tuhan kerjakan, mati menjadi bangkit. Itulah Tuhan kita saudara-saudara. Terkadang kita membatasi Tuhan dengan pikiran kita, dengan akal sehat kita Tuhan, yang tidak pernah mungkin Tuhan. Dari mana semua itu biaya, dari mana tuh dana? Orang bikin pastori cuma kerja bakti saudara-saudara. Dari petua Cina, cindo sekali putih. Sekarang seuring saudara-saudara. Dulu tuh bapak gembala tarik yuk gara-gara sama yang andi laut. Gada sekali. Begitu saudara-saudara. Mungkin ada yang kenal waktu masih muda. Mas sekarang so habis dia andi laut. Tapi puji Tuhan, perubahan itu terjadi namun kami ada di pelayanan. Semua, bukan semua, yang belum semua, saya tahu belum semua. Kami korbankan untuk pelayanan. Saya percaya apa yang sudah tertabur pasti tertular. Amin. Banyak hal yang kami alami. Orang tua ada, orang tua dia, orang tua saya kalau cuma mau makan ada. Anak-anak sepegang puluh bagi. Mama itu boleh makan. Belum ada tuh makan saudara-saudara. Saya sakit saudara-saudara, infeksi saluran cerna.
dan mesin pencerna makanan saya di perut, saudara-saudara, membusuk, dan dokter bilang kalau operasi DP penyembuhan itu 20% paling tinggi. Jadi saya bilang begini, mau operasi kurang 20% DP tingkat keberhasilan. Bikin apa Tuhan? Lebih baik enggak? Kronis plus. Saya katakan, Tuhan, bukan kita ini mau makan Tuhan. Tuhan, kita ada di pelayanan, belum ada tuh orang mau makan Tuhan. Bagaimana kita mau rawat kesehatan? Kalau mungkin kita di rumah dengan orang tua, kita boleh minta makan kepada orang. Tapi ini di pelayanan, Tuhan yang bertanggung jawab atas kita. Lakukan mujizat Tuhan. Dokter bilang kalau ini operasi, ibu kemungkinan hidup 2 minggu. Kalau ibu bertahan kuat, boleh sampai 3 bulan. Dan sampai hari ini tidak pernah operasi. Tuhan, Tuhan mau pakai, kita tetap mau melayani Tuhan. Mari kalau Tuhan memang sudah waktu Tuhan, tidak usah tunggu 2 minggu besok ya Tuhan. Tapi suami sibuk di pelayanan, jadi jangan tunggu 2 minggu kasihan. So, boleh ada paha suka 2, ada yang suka 2 sini. Tunggu 2 minggu kalau ada pelayanan lama, saudara. Saya katakan kalau memang waktunya Tuhan tidak usah tunggu 2 minggu. Maka kalau Tuhan masih mau pakai, Tuhan kasih umur panjang. Dan puji Tuhan itu kesaksian 7 tahun yang lalu sampai hari ini belum mati-mati. Terbilang kata 3 bulan. Puji Tuhan. Belum mati-mati. Berarti masih Tuhan mau pakai. Amin. Sampai hari ini menikmati kasih kemurahan Tuhan seperti Yairus. Bukan sakit menjadi sembuh, tapi mati menjadi bangkit. Itulah Tuhan kita. Ini kebenaran firman Tuhan. Saya percaya memberkati kita. Amin.